Simple Present Tense Part 2. Rumus-rumus Simple Present Tense. Kalimat Simple Present Tense memiliki dua jenis rumus, yaitu yang pertama, rumus kalimat verbal, dan yang kedua, rumus kalimat nominal. Sesuai dengan namanya, kalimat verbal merupakan kalimat yang menggunakan atau memerlukan kata kerja atau verb. Sedangkan kebalikannya, kalimat nominal merupakan kalimat yang tidak menggunakan atau memerlukan kata kerja atau verb, melainkan menggunakan to be. Kedua jenis kalimat ini tetap memiliki macam rumus yang sama, yaitu rumus kalimat positif, rumus kalimat negatif, dan rumus kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang rumus kalimat verbal. Kalimat verbal seperti sebelumnya yaitu kalimat yang menggunakan atau membutuhkan kata kerja atau verb. Jadi, kalimat verbal ini susunan kalimatnya pasti menggunakan kata kerja atau verb. Langsung ke rumus yang pertama, yaitu rumus kalimat positif. Rumus kalimat positifnya yaitu subject plus verb 1 s atau es plus subject. Contoh kalimatnya adalah I sweep the floor every day. Saya menyapu lantai setiap hari. Contoh kalimat kedua yaitu Sinta sweeps the floor every day. Sinta menyapu lantai setiap hari. Catatan penting. Perhatikan pada kalimat pertama dan kedua. Pada kalimat pertama, verb satunya tanpa menggunakan tambahan huruf S. Dan verb satu pada kalimat kedua menggunakan tambahan huruf S. Nah, apakah perbedaannya? Dan bagaimanakah cara kita menentukan penggunaan verb satu dengan S atau IS atau tanpa S? Catatan penting. Cara penggunaan verb 1 tanpa S atau dengan SIS. Aturan yang pertama adalah verb 1 S atau IS tergantung pada subjek kalimatnya. Jika subjeknya adalah I, you, they, and we, atau yang biasa disingkat dengan Ayu Dewi, maka verb satunya tanpa menggunakan S atau IS. Dan jika subjeknya adalah he, she, dan it, maka verb satunya menggunakan S atau IS. Nah, bagaimanakah jadinya jika subjeknya tidak berupa I, you, they, we, he, she, dan it? Jadi, semisalnya berupa nama orang atau nama benda. Maka yang kita lakukan adalah melihat rujukannya. Contohnya adalah subjek Sinta.
subjek Sinta adalah nama perempuan, sehingga merujuk kepada she, dia perempuan. Maka verb satunya menggunakan s atau is. Contoh selanjutnya adalah subjek Budi. Subjek Budi adalah nama laki-laki, sehingga merujuk kepada he, dia laki-laki. Maka verb satunya menggunakan s atau is. Contoh selanjutnya adalah subjek Sinta and Budi, yaitu dua nama orang. Jadi merujuk kepada they atau mereka. Karena they, maka verb satunya tidak menggunakan s atau is. Selanjutnya adalah subjek Sinta and I, yaitu nama orang lain dan juga diri kita. Sehingga subjek ini merujuk kepada we atau kami. Karena we, maka verb satunya tidak menggunakan s atau is. Selanjutnya adalah subjek dengan nama benda, yaitu semisalnya book. Karena nama benda tunggal atau satu buku, maka nama benda ini merujuk kepada subjek it. Sehingga verb satunya menggunakan s atau is. Contoh selanjutnya adalah nama benda yang jamak atau lebih dari satu. Contohnya adalah books atau buku-buku. Maka benda jamak ini subjeknya merujuk kepada they karena lebih dari satu buku. Sehingga verb satunya tidak menggunakan s atau is. Oleh karena itu, pada contoh kalimat I sweep the floor every day, kalimat ini verb satunya tidak menggunakan s karena subjeknya adalah I. Dan pada kalimat Sinta sweeps the floor every day, verb satunya sweeps menggunakan s karena subjeknya adalah Sinta atau she. Selanjutnya adalah aturan yang kedua, yaitu penggunaan verb 1, s atau is tergantung dari akhir kata kerjanya atau verbnya. Jadi, aturan yang pertama, kita belajar bahwa ada subjek yang tidak menggunakan verb 1, s atau is, yaitu I, you, they, and we. Dan juga ada yang menggunakan verb 1, s atau is, yaitu he, she, dan it. Maka di aturan kedua ini kita mempelajari yang digunakan itu s-nya atau is-nya. Contoh kalimat, he plays football every morning, atau he plays football every morning. Contoh yang kedua, he studies English every day, atau he studies English every day. Karena subjek pada kedua contoh kalimat tersebut sudah memenuhi syarat, yaitu subjek he untuk menggunakan s atau is, maka sekarang kita menentukan yang digunakan itu s-nya
atau is-nya. Pada kalimat yang pertama, yang benar adalah dengan s, yaitu please, not please. Dan pada kalimat yang kedua, yang benar adalah dengan is, yaitu bukan studies, but studies. Nah, apakah yang membedakannya? Dan mengapa terkadang menggunakan tambahan s dan yang lainnya menggunakan tambahan is? Karena pada umumnya semua verb itu hanya ditambahkan dengan huruf s saja, kecuali ada beberapa aturan perkecualiannya, yaitu untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x, atau z, maka kita tambahkan dengan is. Contohnya watch, karena berakhiran ch sehingga ditambahkan dengan is, maka menjadi watches, bukan watch. Poin B, untuk kata kerja yang berakhiran huruf konsonan dan huruf y, maka rubah huruf y menjadi i dan tambahkan dengan is. Contohnya adalah study, karena berakhiran dengan huruf y dan konsonan d, dy, maka study dirubah huruf y-nya menjadi i dan kita tambahkan dengan huruf is menjadi studies, bukan studies. Poin C, kata kerja yang berakhiran dengan huruf vokal dan huruf y, maka cukup tambahkan saja dengan huruf s. Contohnya, play, berakhiran huruf y dan huruf vokal a, maka tambahkan dengan huruf s menjadi plays, bukan plays. Nah, penjelasan pada aturan poin B dan poin C, itulah mengapa pada aturan yang sebelumnya, meskipun sama-sama berakhiran huruf y, study dan play memiliki aturan penambahan huruf s atau is yang berbeda. Rumus kalimat negatif. Kalimat negatif adalah kalimat yang bernilai atau kalimat yang menyatakan tidak. Rumusnya adalah subject plus don't atau doesn't plus verb 1 plus object. Don't atau doesn't di sini disebut dengan auxiliary verb. Maksudnya adalah kata kerja bantu, yaitu untuk membantu kata kerja suatu kalimat agar memiliki struktur yang lengkap sesuai dengan tensesnya. Jadi, auxiliary verb ini memiliki jenis yang beraneka ragam sesuai dengan jenis tensesnya. Untuk don't digunakan jika subjeknya adalah I, you, they, and we. Kata don't merupakan bentuk singkatan dari kata do not. Dan untuk doesn't digunakan jika subjeknya adalah he, she, dan it. Kata doesn't merupakan bentuk singkatan dari kata does not.
Contoh kalimat negatif yaitu I don't sweep the floor every day. Saya tidak menyapu lantai setiap hari. Contoh kalimat yang kedua yaitu Sinta doesn't sweep the floor every day. Sinta tidak menyapu lantai setiap hari. Catatan penting. Pada kalimat bentuk negatif ini, apapun subjeknya, verb satunya sudah tidak lagi menggunakan aturan S atau IS. Rumus kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya atau kalimat pertanyaan. Rumusnya adalah do atau does plus subject plus verb 1 plus objek. Dan jangan lupa untuk memberikan tanda tanya di setiap akhir kalimat tanya atau interrogatif. Untuk do digunakan jika subjeknya adalah I, you, they, and we. Dan untuk does digunakan jika subjeknya adalah he, she, dan it. Contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contoh kalimat yang pertama, do you sweep the floor every day? Apakah kamu menyapu lantai setiap hari? Contoh kalimat yang kedua, does Sinta sweep the floor every day? Apakah Sinta menyapu lantai setiap hari? Pada kalimat interrogatif atau tanya ini biasanya juga disertakan jawaban singkatnya atau short answer. Jawabannya bisa dijawab dengan ya atau jawaban tidak. Untuk jawaban ya, yaitu dijawab dengan yes, I do. Formatnya adalah yes atau no-nya terlebih dahulu. Karena jawaban ya, maka yes, kemudian subjeknya, kemudian do atau does. Untuk do atau does ini kita menyesuaikan pada apa subjeknya. Karena I, maka kita menggunakan do. Menjadi yes, I do. Jika ingin menjawab tidak, maka jawabannya formatnya terlebih dahulu yaitu yes atau no-nya. Karena jawaban tidak, maka no. Kemudian subjeknya yaitu I, kemudian don't. Maka menjadi no, I don't. Untuk kalimat yang kedua yaitu formatnya terlebih dahulu yes atau no-nya dulu. Karena ya, maka yes. Kemudian subjeknya, karena Sinta, maka merujuk kepada she. Dia perempuan. Dan kemudian kita tambahkan dengan does. Does ini mengikuti subjeknya. Maka menjadi yes, she does. Jika ingin menjawab tidak, maka no, kemudian subjeknya she merujuk dari Sinta dan doesn't. Maka menjadi no, she doesn't. Selanjutnya, kita akan membahas rumus untuk kalimat nominal.
Kalimat nominal sebelumnya adalah kalimat yang tidak membutuhkan atau menggunakan verb, melainkan menggunakan to be. To be ada berbagai macam jenis sesuai dengan jenis tensesnya. Untuk to be yang dimaksud dalam rumus simple present tense, kalimat nominal adalah am, is, dan are. Untuk to be am digunakan jika subjeknya adalah I. Dan untuk to be is digunakan jika subjeknya adalah he, she, dan it. Kemudian untuk to be are digunakan jika subjeknya adalah you, they, and we. Dan pada kalimat nominal ini, sebagai pelengkap kalimat atau complement bisa terdiri dari bisa berupa adverb atau kata keterangan, bisa berupa adjective atau kata sifat, atau bisa juga berupa objek atau noun. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang rumus kalimat nominal untuk yang jenis positif. Rumusnya yaitu subject plus to be. Jadi di kalimat nominal ini kita tidak menggunakan verb, melainkan menggunakan to be. Kemudian kita tambahkan dengan pelengkap atau complement. Contoh kalimatnya adalah Mr. Andy is a doctor. Mr. Andy adalah seorang dokter. Maksudnya adalah Mr. Andy kemarin berprofesi sebagai dokter, hari ini berprofesi sebagai dokter, dan kemungkinannya di hari kedepannya tetap berprofesi sebagai dokter. Mr. Andy adalah subjek, kemudian is adalah to be, karena subjeknya adalah Mr. Andy atau dia laki-laki, sehingga menggunakan to be is. Kemudian a doctor adalah objek atau noun sebagai pelengkap atau complement. Sehingga kalimat ini tidak menggunakan verb, melainkan menggunakan to be is dan complement yang berupa noun. Kemudian contoh selanjutnya adalah the rabbit is cute. The rabbit adalah subjek, kemudian is adalah to be, karena subjeknya adalah the rabbit atau nama benda, sehingga merujuk kepada subjek it. Maka to be-nya kita menggunakan to be is. Kemudian untuk pelengkap atau komplementnya adalah cute yang berupa kata sifat atau adjective. Jadi kalimat ini tidak menggunakan verb, melainkan menggunakan to be is dan komplementnya yang berupa kata sifat atau adjective. Sehingga artinya menjadi kelinci itu lucu. Kemudian yang selanjutnya adalah rumus kalimat negatif untuk kalimat nominal. Kalimat negatif adalah kalimat yang bernilai atau kalimat yang menyatakan tidak. Rumus kalimatnya adalah subject plus to be, kemudian not, kemudian pelengkap
atau komplement. Contoh kalimatnya menjadi Mr. Andy is not a doctor. Jadi, Mr. Andy adalah subjek, is not adalah to be bentuk negatif yang berarti tidak, kemudian a doctor adalah komplementnya yang berupa noun. Sehingga artinya adalah Pak Andi bukan seorang dokter atau Pak Andi tidak seorang dokter. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah the rabbit is not cute. The rabbit adalah subjek, kemudian is not adalah to be untuk bentuk negatif yang berarti tidak. Kemudian untuk komplementnya adalah cute, yaitu kata sifat atau adjektif. Sehingga artinya menjadi kelinci itu tidak lucu. Kemudian rumus selanjutnya yaitu rumus kalimat interrogatif untuk kalimat nominal atau kalimat tanya. Rumusnya yaitu to be-nya terlebih dahulu, kemudian subjek, kemudian pelengkap atau komplement, kemudian kita tambahkan dengan tanda tanya. Sehingga contoh kalimatnya menjadi Is Mr. Andy a doctor? Jadi, to be-nya ini di depan, is, kemudian Mr. Andy adalah subjek, kemudian a doctor adalah komplement yang berupa noun, dan juga tanda tanya. Sehingga artinya adalah, apakah Pak Andi adalah seorang dokter? Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu is the rabbit cute? Jadi to be-nya ini di depan, is, kemudian the rabbit adalah subjek, kemudian cute adalah kata sifat atau adjektif sebagai komplementnya, kemudian tanda tanya. Sehingga artinya menjadi, apakah kelinci itu lucu? Untuk kalimat pertanyaan seperti ini, kita bisa menjawab dengan jawaban singkatnya, yaitu ya atau tidak. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk jawaban ya, formatnya yes atau no-nya terlebih dahulu. Karena ya, maka yes. Kemudian he, karena subjeknya adalah Mr. Andy, dan kita tambahkan dengan is. Menjadi yes, he is. Untuk jawaban tidak, formatnya adalah yes atau no-nya dulu. Karena tidak, maka no. Kemudian subjeknya he. Kemudian kita tambahkan is not atau isn't. Menjadi no, he isn't. Untuk kalimat pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah untuk jawaban ya, formatnya adalah yes atau no-nya dulu. Karena ya, maka yes. Kemudian it, karena subjeknya adalah the rabbit atau kata benda, maka merujuk kepada subjek it, dan kita tambahkan dengan is. Menjadi yes, it is.
Untuk jawaban tidak, formatnya adalah yes atau no-nya terlebih dahulu. Karena tidak, maka menggunakan no. Kemudian subjeknya menjadi it karena the rabbit. Kemudian kita tambahkan dengan is not atau isn't. Maka menjadi no, it isn't. Pena English Center. Subscribe, like, and share.